GLB itu intinya sih ketika percepatan 0 dan kecepatan tetap ya. Grafik VT-nya seperti ini, dan dari grafik V terhadap T kita bisa dapetin S loh. Jadi kalau nyari S modal grafik tinggal dikaliin aja sumbu Y kali sumbu X alias V kali T-nya. Alias kita cari aja luas grafik ya kalau grafiknya VT. Kalau nyari jarak. Untuk GLBB ya, nanti grafik kita sendiri, kita biasa main rumus-rumus ini ya. Nanti percepatannya bisa kita kasih negatif kalau memang konteksnya diperlambat atau berkurang kecepatannya ya, karena memang kecepatan berubah tuh bisa bertambah bisa berkurang gitu. Bertambah maka ini nanti ditambah, tapi kalau berkurang nanti tinggal ininya dikurang ya. Terus intinya nanti di GLBB kita bakal belajar gerak horizontal sama gerak vertikal. Tipe soal pun akan saya bedakan di gerak horizontal sama gerak vertikal ya. Nah, untuk gerak vertikal ada sedikit perbedaan dengan gerak horizontal, di mana percepatannya nanti langsung dianggap sebagai percepatan gravitasi, nilainya 9,8 meter per second kuadrat. Jaraknya nanti biasa identik dengan S, tapi nanti kita ganti sama H ya, alias H, ketinggian. Terus ada 3 tipe sih sebenarnya gerak vertikal secara soal-soal. Yang pertama gerak jatuh bebas. Perlu diketahui gerak jatuh bebas nanti kecepatan awalnya 0 ya. Kemudian gerak vertikal ke bawah, kecepatannya nggak 0, biasanya dilempar nih ya, dilempar ke bawah. Dan ada lagi gerak vertikal ke atas, dilempar juga tapi ke atas dilemparnya ya. Nah, untuk gerak vertikal ke atas kita biasanya punya sesuatu yang harus dipahamin, yaitu saat beranjak atau bergerak ke atas nanti suatu ketika akan dicapai tinggi maksimum ya. Nah, tinggi maksimum itu Hmax ya. Hmax itu nanti dia kecepatannya kita 0 kan, maka dari rumus GLBB ya, dari rumus GLBB yang ini nih, V-nya kita nolin, maka dapat H-nya itu adalah V0 kuadrat per 2G ya. S-nya diganti sama H, nanti dapat V0 kuadrat per 2G untuk nilai tinggi maksimum. Dan kalau kita pakai rumus ini, sebagaimana tadi kita bilang di sini kecepatannya di nolin karena memang dia sejenak tidak bergerak, maka VT kita nolin, kita dapat T untuk tinggi maksimum alias T puncak sebesar V0 per G ya, V0 per G. Oke, grafiknya nih, grafik jarak dan waktu. Nanti suatu gerak GLBB itu nanti bakal kurva parabolik seperti ini. Kalau misalkan grafik kecepatan terhadap waktu, nanti yang nanjak namanya dipercepat, turun namanya diperlambat. Kalau yang mendatar namanya GLB ya. Kalau grafik percepatan terhadap waktu, maka kita cuma bisa dapetin grafik GLBB ketika percepatannya tetap alias dia stagnan ya. Oke, kita akan coba simulasikan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ya. Pertama kita ke GLB dulu atau uniform motion. Kita kasih kecepatan konstannya itu di angka 2 meter per second kuadrat. Kita lihat gerakannya seperti apa. Kita nggak lihat gerakannya ya, tapi arti dari apa itu kecepatan tetap di 2 meter per second. Artinya setiap detik, setiap jarak dia kecepatannya selalu 2 ditandai dengan panjang vektor kecepatan yang panjangnya sama ya. Pun juga secara grafis dia di angka 2 meter per second semua grafiknya, dan jarak yang ditempuh juga cenderung sama ya, 2 meter per second 2 meter gitu, sehingga dalam 10 second katanya menempuh 20 meter. Artinya kecepatannya adalah 20 per 10, 2 meter per second. Jadi setiap secondnya menempuh 2 meter ya. Sekarang kita coba untuk GLBB ya. GLBB berarti punya percepatan ya. Punya percepatan, kita coba percepatannya 1 ya, 1 meter per second kuadrat. Apa aja yang bisa kita lihat ketika dia melakukan percepatan 1 meter per second kuadrat? Oke, kita bisa lihat kecepatannya berubah secara beraturan. Katanya percepatannya 1, artinya setiap 1 detik dia berubah 1 meter per second. Dari 1 jadi 2, jadi 3, jadi 4, jadi 5, jadi 6 ya. Jadi nambah 1 ya. Terus nanti tanggung ya. Terus ceritanya ini jaraknya juga beda-beda dong tiap detiknya ya. Detik pertama 0,5, detik kedua 1,5, detik kedua 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 gitu ya. Maksudnya adalah nih lihat, ini range-nya. Detik kelima dia 5,5, 1 detik 5,5 meter loh. Padahal detik-detik awal 1 detiknya cuma 0,5 meter. Artinya dia punya jarak yang berbeda setiap detiknya. Kalau bisa dilihat dari grafik, jaraknya nanti bisa dicari dengan luas grafik ya, luas grafik alias luas di bawah grafik. Jadi selama detik
ke-6 alias dari detik 5 ke detik 6 itu kan luasannya bakal lebih gede nih, ya nggak? Gitu. Kelihatan banget nih kecepatannya berubah 1, 2, 3, 4, 5, 6 setiap detiknya. 1 detik kecepatan 1, di detik keempat kecepatannya 4, ya gitu. Oke, itu dia. Coba kalau penasaran tanggung, kita coba pakai percepatan tapi sifatnya diperlambat alias perlambatan ya. Perlambatan artinya percepatan bernilai negatif. Kita coba lihat modelnya seperti apa. Dia modelnya mundur ya, sama beraturan setiap 1 detik. Setiap 1 detik bertambah berkurang ya, berkurang. Atau konteksnya ini punten, bukan diperlambat tapi dia dipercepat tapi ke arah x negatif ya. Oke, ringkasannya seperti itu. Sekarang nanti kita bikin peraturan. Kalau nanti durasinya biar nggak panjang, setiap ada soal kalian pause sendiri aja. Nanti saya langsung ke solusinya atau ke pembahasannya ya. Oke, soal pertama, pause silakan. Nah, saya langsung bahas nih ya. Yang ditanya itu lama waktu yang dibutuhkan ketika lokomotif menempuh jarak 500 meter ya. Nah, yang diketahui jarak, maka kita pakai rumus yang jarak untuk dapetin waktu. Karena kita ada kata-kata mula-mula diam, maka masukin V0-nya 0 ya. Dan kita bisa dapetin waktu 2 unit coret dapat akar 930 ya. Oke, ini pasti GLBB karena ada kata-kata percepatan ya. Sekarang dia minta kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata ya. Sketsanya seperti ini, katanya ke barat 60, ke selatan 80, berarti dia pindah dari sini ke sini dong. Jadi yang namanya perpindahan mah resultan yaitu 100, tapi kalau jarak nanti dia ditambah 60 tambah 80. Waktunya sendiri 10 sekon ke barat, 10 sekon lagi ke selatan, berarti nanti waktu total 20. Yuk kita hitung. Laju adalah jarak, lintasan dibagi waktu, berarti 60 tambah 80 140 dibagi 20 ya, 7. Tapi kalau kecepatan, perpindahan yang dibagi sama waktu. Perpindahannya adalah 100 coy ya. Nih 100 resultan dibagi 20. Jadi beda nih ya antara laju sama kecepatan. 7 dan 5 jawabannya. Next, nomor 3. Nomor 3 ditanyain kecepatan dan jarak tempuh saat detik kelima ya. Dia ada kata-kata percepatan, pastilah GLBB. Yuk, katanya yang pertama ditanya adalah kecepatan pada akhir detik kelima. Ya udah, pakai rumus yang ini. Masukin V0-nya adalah ada nggak? Ada 4 nih ya. A-nya katanya 1, T-nya 5. Oh, udah dapat jawaban. Dan jarak tempuhnya berarti pakai rumus yang ini. Ya, langsung ke the point karena kita punya semua data ini ya. Dapat jawaban segitu, nggak aneh ya. Ini cuma ngenalin aja, soal tuh gampang gitu ya. Kalau emang kalian nanti hafal rumusnya. Lanjut sama paham rumusnya ya. Kita punya pertanyaan, katanya kalau mereka berdua papasan nanti pas papasan kapan gitu ya. Nanya waktu. Sketsanya seperti ini ya. Di posisi ini, titik ini asumsi mereka bertemu, gap awalnya 60 meter ya. Nah, biar kita bisa tahu mereka ketemunya kapan, yang jelas ketika bertemu berarti nilai yang sama adalah nilai yang sama adalah waktu. Kita bisa ketemuan secara live ya kalau waktunya sama kan, sama-sama jam berapa gitu. Jadi intinya nanti kita samakan waktunya, sama-sama T aja ya. Nah, dari kata-kata ini ya, maksudnya adalah di posisi ketemuan, maka SA sama SB itu kalau dijumlahin berarti sama dengan jarak awal kan, 60 meter gitu ya. Ini maaf, meter maksudnya. Jadi S-nya saya coba bikin secara GLB V kali T karena memang konstan ya kecepatannya ya. Nggak ada kata-kata berubah sih soalnya gitu ya. Berarti masukin aja angka-angkanya tapi T-nya kita samain. Sama di sini maksudnya jangan dikasih TA dan TB, ya sama-sama T aja gitu. Jadi kita bisa dapetin T-nya 6 second ya. 6 second ada kan? 6 second tuh ya. Kan 60 bagi 10 gitu. Next. Masih soal gerak horizontal GLBB nih karena ada perubahan kelajuan 25 jadi 15. Dia minta jarak total sampai berhenti ya. Berarti kan sketsanya seperti ini, kita disuruh nanyain jarak dari yang sistem kedua ini. Karena jarak yang sistem pertama alias episode pertama itu udah diketahui 40 meter. Kita coba hitung jaraknya ya. Sistem kedua berarti kecepatan akhirnya 0, kecepatan awalnya 15. Masukin. Tapi kita nggak punya percepatan loh. Nggak punya percepatan untuk sistem kedua. Tapi kan sebenarnya sistemnya sama. Dalam artian perlambatannya masih setipe karena diremnya masih dengan mobil yang sama, direm dengan rem yang sama. Berarti percepatan di sini kita cari dulu pakai sistem pertama yang udah lebih lengkap diketahui data-datanya, yaitu V0 VT ada, jaraknya juga ada, dapatlah A-nya 5 meter per second kuadrat. 7
judulnya perlambatan, makanya negatif. Dan di sini juga masih negatif karena masih di rem judulnya ya. Dapat nih S-nya akhirnya 22,5. Perhitungan matematika sederhana. Dan akhirnya kalau diminta jarak total, maka 40 tambahin sama yang tadi ketemu 22,5, jadi 62,5 ya. Oke, ala-ala komentator bola ya, cepet ya, gede. Nggak mau kalah sama Radut Valen. Yuk lanjut saja GH6 ya. Kita punya data-data seperti itu, kemudian dia oper ke sana, beri assist dan jadi gol apakah? Oh enggak ya, sabar. Kita punya sketsa seperti ini untuk pertanyaan ini, dan dia nanya katanya B ke C itu jaraknya berapa, mirip kayak tadi ya gitu. Ya udah to the point, kita cari S, tapi kita punya missing lirik di A biasanya ya. Kita cari dulu A-nya pakai lintasan AB. Kenapa? Karena geraknya masih beraturan alias percepatannya tetap dari mulai A sampai C ya. Berarti dapat A-nya nih di sini nih di kasus sebelumnya. Min 9/2, kita masukin ke sini min 9/2-nya. Nanti dapat S 25 meter. Tapi ini nanyanya dia menempuh jarak berapa sampai berhenti, bukan dari awal. Berarti jangan ditambahin sama yang 75. Cukup jawab 25 ya. Oke. Next, kita udah mulai masuk ke graf vertikal ya. Kita coba main gerak yang sifatnya atas ke bawah ya. Dia punya pertanyaan waktu yang diperlukan bola untuk tiba kembali ke tanah. Berarti dari awal tanah, pucuk, sempat berhenti, terus balik arah nyampe ke bawah. Itu butuh waktu berapa sih? Nah intinya kan simetris ya, gerakan dari bawah ke atas dan atas ke bawah. Maka hitung aja waktu buat sampai ke puncak satu arah, yaitu ke puncak. Dengan rumus ini kan ya. Dapat dari mana nih? Dapat dari rumus yang pertama GLBB nih. Dengan cara VT-nya di-nolin. Karena pas sampai puncak VT-nya 0 kan. Terus A-nya diganti G ya. Dapat TP-nya adalah 1,6. Berarti turun sampai ke dasar lagi dari puncak 1,6 dong. Berarti jawabannya 3,2 second. Lanjut GV2 ya. Pause. Kita langsung solusi. Dia minta waktu yang dibutuhkan benda jatuh di tanah dari awal dilempar di tingginya 25, kecepatan awal 20 meter per second ya. Ya hitung aja lah ya. Kita punya data tingginya awalnya itu 25 ya. Terus kecepatan awalnya 20. Butuh waktu T berapa? Sikat ya. Jadinya persamaan kuadrat. Disederhanakan dibagi 5, jadinya T kuadrat min 4T min 5. Kita dapat jawaban T-nya 5 second ya. Waktu yang dibutuhkan benda jatuh ke tanah dari ketinggian 25 meter. Next. Kita punya soal yang nanya perbandingan waktu jatuh ya antara buah kelapa dengan buah mangga kalau dijatuhin dari ketinggian yang berbeda ya. Ketinggiannya seperti ini datanya. Ya udah kita lihat aja hubungan waktu dengan tinggi. Kira-kira ada di mana nih waktu dengan tinggi? Nah, ini nih ya. S sama T. S itu tinggi, T itu waktu. Kalau jatuhnya sifatnya jatuh bebas, berarti ininya dinolin. Berarti hubungannya adalah tinggal S sama dengan setengah AT kuadrat. S-nya diganti H sama dengan setengah GT kuadrat. Kalau mau dibikin perbandingan time, maka T-nya dibikin sendirian. Otomatis nanti 2-nya dikali silang, G-nya di bawah, jadinya seperti ini. Akar 2H per G. Dan kita bandingin T sama H-nya doang. Karena 2 sama G itu konstan ya. Percuma nanti kalau dibandingin juga dicoret. Berarti T sama H berbanding lurus, tapi hanya diakarin. Maka masukin H1 banding H2-nya 2 banding 1 ya. Ya ini jawabannya, akar 2 banding 1. C ya. Next, soal GV4, gerak vertikal nomor 4. Kita punya pertanyaan jarak kedua benda setelah 5 second jatuh B setelah A-nya duluan ya. Jadi kalau memang A-nya jatuhnya pertama dan telat 2 detik, tuh 2 detik setelah A, berarti A waktu jatuhnya lebih lama dong, berarti 7 detik. Kalau B mah 5 detik ya gitu. Nah hitung aja, karena jatuh bebas V0-nya di nolin ya, yang ini nih V0-nya di nolin. Berarti kita temu setelah 5 detik dia menempuh nempuh jarak secara vertikal sebesar 245 meter. Kalau yang B-nya menempuh jarak secara vertikalnya sebesar 125 meter. Ini ketika sama-sama dimasukin kalau ini dimasukinnya 5 second, kalau yang TA 7 second. Kenapa 7 second? Tadi katanya A-nya telat 2 detik ya. Bukan telat 2 detik, A-nya itu lebih duluan 2 detik ya gitu. Jadi A-nya duluan turun, terus B turun. Jadi kan B lebih cepat turunnya 5 detik, tapi A 7 detik. Tinggal diselisihin aja dapat jawaban 120 meter. Next. Terakhir ya. Katanya minta tinggi atap kalau ada anak di atas rumah ya. Terus kecepatan awalnya 5. Berarti ini gerak vertikal ke bawah ya. Gerak vertikal ke bawah dengan kecepatan awal berapa? 5. Masukin tuh.
waktunya katanya 1,5 karena ngedengar bunyi mengenai tanahnya 1,5 second gitu. Ya udah dihitung, silahkan ketik jawabannya di kolom komentar. Yang bisa jawab saya nggak kasih apa-apa buat biar semangat ya. Atau yang bisa jawab bener nanti saya kasih tepuk tangan dalam hati ya. Oke, gitu aja ya. Sebuah mobil bergerak lurus beraturan menempuh jarak 200 meter selama 50 detik. Berapakah kecepatan mobil tersebut? Kita jawab. Diketahui S sama dengan 200 meter. T sama dengan 50 detik. Dan ditanya kecepatan mobil. Penyelesaian V sama dengan S per T. V sama dengan 200 per 50. Sehingga V sama dengan 4 meter per sekon. Contoh soal 2. Jika sebuah benda bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon, berapakah perpindahan benda selama 2 menit? Kita jawab. Diketahui V sama dengan 20 meter per sekon. T sama dengan 2 menit sama dengan 120 detik. Ditanyakan perpindahan benda selama 2 menit. Penyelesaian S sama dengan V kali T. S sama dengan 20 kali 120. Sehingga S sama dengan 2400 meter. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga video ini dapat bermanfaat. Dengan kecepatan 10 meter per sekon. Oke, menjauhi rumahnya dalam waktu 20 detik. Jadi ini Bobby, ini rumah Bobby. Oke, ini rumah Bobby berada 100 meter. Oke ya, dia bersini 100 meter. Kemudian dia mengendarai sepeda dengan kecepatan 10 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah posisi akhir Bobby dan jarak. Oke ya, berarti diketahui. Yang diketahui nih, ini adalah jarak mula-mula ya. S0 adalah 100 meter. Sekarang kecepatannya adalah 10, berarti V-nya adalah 10 meter per sekon. Sekarang waktu yang digunakan adalah T-nya adalah 20 sekon. Kita lihat satuannya udah sama ya. Sekarang yang ditanyakan posisi akhir Bobby. Yang ditanyakan adalah ST-nya. Posisi akhir Bobby ini sama jarak. Jarak berarti S ya. Jaraknya S. Jaraknya S-nya berapa? Sekarang kita jawab. Oke, jadi ST, kita ingat rumusnya tadi, ST sama dengan S0 plus V kali T. Berarti S0 nya berapa? 100. V nya berapa? 10. T nya waktunya 20. Berarti 100 ditambah 300 sama dengan ditambah 200 sama dengan 300 meter. Jadi jarak yang ditempuh Bobby ini posisi akhir Bobby-nya adalah 300
meter ya. Ini posisi akhir ST. Sekarang yang ditanyakan yang kedua adalah S-nya. Kalau posisi awalnya Bobby di sini, kemudian posisi akhirnya di sini, maka jarak yang ditempuh Bobby adalah ini. Oke, berarti S sama dengan posisi akhir dikurangi posisi awal. Posisi akhirnya tadi 300, posisi awalnya 100, berarti jarak yang ditempuh Bobby adalah 200 meter, berarti ini 200 meter gitu ya. Mudah kan? Kita lihat soal selanjutnya. Sebuah motor yang dikendarai Ali melaju dengan suatu lintasan lurus dengan kecepatan tetap 50 km per jam selama 30 menit. Berapa jarak yang ditempuh motor yang dikendarai Ali tersebut? Berarti yang ditanya adalah jarak ya. Yang ditanya adalah jarak. Sekarang kita lihat diketahui. Yang diketahui apa? Yang diketahui jarak awalnya. Nah, nggak ditunjukkan tuh jarak awalnya. Karena tidak diketahui jarak awalnya, maka dianggap SO-nya adalah 0 ya. Kemudian kecepatannya 50 km per jam. Sekarang waktunya adalah 30 menit. Oke, kita lihat kalau dia kilometer maka dia menit, maka kita harus ini kan per jam, maka dia harus dijadikan jam dulu. 30 menit berapa jam? Iya, setengah jam. Ya kan? Oke, sekarang yang ditanyakan adalah jarak. Oke ya, yang ditanyakan adalah jaraknya. Maka jawab. Oke, ST. Oke, posisi akhir ya. S0 plus V kali T. Oke, S0-nya tadi kan dianggap 0. Kemudian V-nya 50, T-nya setengah. Ini coret, maka ini 25 km. Ini adalah posisi akhir. Sekarang kita lihat jaraknya. Oke, yang ditanyakan kan jarak. Berarti S sama dengan ST min S0. Jadi ST jarak akhirnya kan tadi 25, S0-nya 0 karena tidak diketahui. Oke, jadi 25 dikurangi 0, 25 km. Nah, inilah yang dijelaskan Bu Alia di awal tadi, bahwa antara perpindahan dan jarak itu apabila pada suatu lintasan yang lurus ya, lintasannya lurus, maka nilai besarannya sama, sehingga rumusnya bisa katakan S sama dengan V kali T gitu. Kita lihat soal selanjutnya. Sebuah mobil mula-mula diam, kemudian setelah 5 detik kecepatannya menjadi 36 km per jam. Nah, ada perubahan kecepatan, maka dia adalah GLBB ya, karena ada perubahan kecepatan maka dia GLBB ya. Berapa jarak yang ditempuh mobil pada saat itu? Yang ditanyakan adalah jarak. Kita selesaikan ya. Diketahuinya mula-mula diam, berarti V0-nya adalah 0 kan diam. Kemudian setelah 5 detik, jadi waktunya adalah 5 sekon ya, 5 detik. Kemudian kecepatannya berarti ini kan VT-nya 36 km per jam. Oke, hati-hati di sini. Ini kan sekon, T ya, ini sementara ini jam, maka kita harus membuatnya sama. Oke, kita jadikan meter per detik ya, berarti 36 1 km kan
ya 1000 meter. Sedangkan jam berarti 3600. Oke kan? Ini coret, ini coret. Ini ya 36 coret 1, tinggal 1 berarti 10 sekon. Oke, kita sudah punya VT. Sekarang yang ditanya adalah S. Oke ya, nih yang ditanya adalah jarak. Sekarang bagaimana penyelesaiannya? Oke, kalau semacam ini maka S sama dengan V0 kali T. Ingat ya, karena ini GLBB maka rumusnya yang ini. V0 kali T plus setengah kali A kali T kuadrat. Oke, V0 nya udah tahu, tapi A nya kan belum diketahui nih. Nah, kita harus cari dulu A nya. Oke, rumusnya kan kita punya rumus yang lain tuh. VT sama dengan V0 plus A kali T. VT nya kita ketahui ini ya, VT nya 10 detik. Kemudian V0 nya kan 0. Kemudian A nya yang kita cari itu A kali T nya. T nya adalah 5. Berarti 10 sama dengan ini 0 berarti 5A. Oke, berarti A sama dengan 10 per 5. Berarti A sama dengan 2. Satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, A nya udah ketemu. Sekarang kita masukkan ke rumusnya. V0 nya adalah 0. T nya berapa? 5. Kemudian setengah. A nya berapa? 2. Ya kan? Dari sini tadi. Kemudian T kuadratnya adalah 5 kuadrat. Ini coret, ini coret. Oke. 0 kali 5 0 kan ya. Sudah, berarti 5 kuadrat 25. Satuannya meter. Berarti jarak yang ditempuh mobil pada 5 detik dengan kecepatan 36 km per jam adalah 25 meter. Sekarang kita lihat soal selanjutnya. Sebuah sepeda motor bergerak dengan kecepatan 18 km per jam. Selanjutnya dipercepat, berarti GLBB dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sekon kuadrat ya. Oke, hitunglah kemudian hitunglah kecepatannya. Oke, berarti dan jaraknya diketahuinya V0 nya tadi 18 km per jam. Oke, sekarang percepatannya A nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian waktunya ini ya, T nya adalah 5 sekon. Oke, sekarang yang ditanya kecepatannya. Berarti yang pertama adalah VT nya ya. VT nya. Kemudian yang kedua adalah jarak yang ditempuh ya. Selama 5 detik tadi. Oke, kita selesaikan ya. Oke, jawab. Oke. Kalau dia GLBB maka kita punya rumus tuh, VT sama dengan V0 plus A kali T. Oke, V0 nya berapa? Oh iya, jangan lupa ya, ini kan kilometer per jam, ini meter, berarti kita harus selesaikan dulu. Oke, Bu Alia tulis di sini ya. 18 km per jam, berarti 18 jadikan meter tambah 1000 ya. Kemudian jam berarti 3600 ya kan dijadikan ini coret 180 dibagi 36 berarti iya 5 sekon. Berarti V0 nya adalah ini 5. Kemudian A nya ini 2, T nya 5, berarti 5 ditambah 10 berarti VT nya adalah 15 meter per sekon. Ini yang A. Oke kan? Sekarang kita lihat yang B, yang BS nya. Oke, kita punya rumus V0 kali T ditambah setengah A kali T kuadrat. V0 nya adalah 5 ya. Kemudian T nya 5.
berarti 25 ditambah ini coret 125 berarti jawabannya adalah 50